Panggilan beribadah, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Khotum dan salam. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sumber kebahagiaan sejati yang ke dalam persekutuan dan karyanya kita mempersembahkan hidup kita. Amin. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Pada kebaktian kali ini, tema ibadah kita yakni Kuberikan Bagimu terkait dengan pengorbanan Yesus demi keselamatan dunia. Melalui pelajaran ini, kita diundang untuk menunjukkan rasa syukur atas pengorbanan Yesus kepada umat manusia. Untuk lagu selanjutnya, kita akan mengangkat pujian dari NKB 126, Tuhan Memanggilmu. Seringkali dalam menjalani keseharian kita terjatuh. Seringkali kita menjalani hidup ini hanya dengan tuntunan diri kita sendiri. Dalam waktu ini, mari kita melihat kembali hidup kita sejauh ini. Kita meminta Tuhan mengampuni dan menguatkan kita untuk kembali berjalan di jalan yang benar. Jemaat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati untuk mengakui seluruh dosa kami. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan yang menyimpang dari jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami ingin meminta pengampunan dan belas kasihan-Mu. Dan kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami di masa depan agar kami bisa berperilaku lebih baik lagi serta bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian Allah Peduli. Yang tak dapat ku
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 yang berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai bagi teman-teman kita. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian, Kuberikan hatiku. Jemaat dipersilakan untuk duduk, pelayanan firman. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu banyak kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami. Segala rasa syukur yang kami sampaikan tidak akan pernah sama atau sebanding dengan semua berkat ini. Dan kami pun seringkali lalai untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, di tengah segala kesempatan kehidupan yang boleh hadir pada saat ini, kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan datang mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon penyertaan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk bisa memahami, mengerti dan dimampukan juga untuk melakukannya. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Dan mari kita membacanya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan siap untuk merenungkannya. Haleluya. Tema kebaktian kita pada saat ini yaitu kuberikan bagimu. Mendengar tema seperti kalimat yang tadi, rasanya seperti kalimat yang menggantung dan butuh untuk kita lanjutkan. Bagusnya kita lanjutkan dengan kalimat apa ya? Misalnya, kuberikan bagimu asal kamu juga ... Kuberikan bagimu boleh, tapi kamu ... Dan mungkin kalimat sambung lainnya. Karena ketika kita memberikan sesuatu bagi orang lain, biasanya kita mengharapkan balasan. Apalagi ketika kita diminta memberikan banyak hal, tetapi mendapatkan balasan yang tidak adil. Kita beri banyak, orang balasnya sedikit. Kita beri dengan totalitas, orang berikannya dengan setengah-setengah. Pasti ada rasa tidak adil dan membuat kita enggan untuk kembali memberikan. Tetapi dalam bacaan kita hari ini membuat kita melihat keadaan yang jauh berbeda. Karena saat kita ada dalam bacaan ini, kita diperhadapkan untuk mengenal lebih dalam kehidupan para jemaat perdana. Jemaat perdana terdiri dari para budak yang kalau kita tahu kehidupan sebagai budak saat ini dan saat Yesus, kita menyadari kehidupan mereka sungguh memprihatinkan. Karena pada saat itu sebagai manusia mereka kehilangan hak untuk menjadi orang merdeka. Mereka diperlakukan tidak bedanya dengan properti. Padahal sebagai manusia mereka juga punya perasaan. Mereka bisa merasakan marah, sedih, kecewa dan sebagainya. Diperlakukan seperti barang, tapi tidak adil bukan? Karena mereka manusia yang punya perasaan. Nah, perasaan-perasaan itu muncul karena sebagai budak mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Ketika orang diperlakukan dengan tidak menyenangkan, pastikan orang akan merasa marah, sedih, dan kecewa. Jika mereka mendapat Tuhan yang baik, pasti mereka senang dan bersyukur. Tapi pada realitanya, kebanyakan di antara mereka mendapatkan Tuhan yang bengis dan memperlakukan mereka dengan sesuka hati. Dan perlakuan-perlakuan itu mereka alami sekalipun mereka tidak berbuat salah. Kalau salah diperlakukan dengan kasar dan sebagainya, mungkin ada sisi di hati mereka yang masih bisa menerima ya. Tapi karena mereka sebagai properti, mereka tidak berbuat salah sekalipun, mereka tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Rasul Petrus sebagai rasul yang hadir bersama dengan jemaat perdana memberikan penguatan kepada mereka dengan mengatakan, tetaplah berbuat baik, tetaplah bekerja dengan baik dan benar, serta taat kepada Tuhanmu.
Rasul Petrus menguatkan mereka bahwa apa yang mereka alami juga dialami oleh Tuhan Yesus. Buktinya, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak menipu, tidak berbuat jahat, namun Tuhan Yesus dicaci maki, menderita. Dan ketika mendapatkan perlakuan tidak adil seperti itu, Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada keadilan Allah, dan Tuhan Yesus melakukan itu semua supaya kita manusia memperoleh keselamatan. Dan inilah sumber kekuatan bagi kita orang percaya, yaitu Tuhan Yesus tidak sekedar berfirman, tetapi melakukan terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua. Bagi kita, mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti para murid jemaat perdana itu saat mereka menjadi budak. Tetapi kita juga pasti saat ini punya pergumulan sendiri, punya penderitaan kita sendiri yang seringkali terasa berat dan membuat kita ingin menyerah dan tidak mau berjuang lagi. Tapi pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus bagi jemaat perdana berlaku juga buat kita saat ini, yaitu jangan sampai pergumulan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Tetaplah berbuat baik dan senantiasa mengucap syukur. Lakukan tugas kita dengan sepenuh hati dan jangan mudah untuk menyerah. Ini semua kita lakukan karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan itu terlebih dahulu kepada kita. Dan kakak punya pertanyaan buat kita semua sebagai seorang pelajar. Bagaimana dengan perjuanganmu 1 tahun kemarin? Sulit? Jenuh? Ingin menyerah? Apalagi kita berhadapan dengan situasi yang semuanya membuat kita terkejut, yaitu kita diharuskan belajar secara online. Mungkin ya perasaan-perasaan tadi kita rasakan. Tetapi sekarang kita harus menjawab dengan jujur juga, bukan? Bahwa ternyata 1 tahun itu terlewati juga. Dan kita harus mengakui bahwa itu boleh terjadi karena penyertaan Tuhan Yesus. Dan saat ini ketika kita sudah menyadarinya, sudahkah kita menyatakan syukur kita dengan mau berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan bagi Tuhan? Dan tidak membiarkan pergumulan atau penderitaan merusak pribadi kita menjadi pribadi yang tidak baik. Tetapi lewat pergumulan dan penderitaan yang boleh diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, menjadikan kita pribadi yang tangguh dan menjadi pribadi yang mencerminkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota pemuda dan remaja yang berulang tahun pada tanggal 27 Juni sampai 3 Juli 2021. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih sudah menjadi teladan bagi kami semua. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak hal di tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya. Sehingga itu menjadi sumber kekuatan bagi kami, agar kami dimampukan juga melakukan semua yang menjadi nasihat-Mu, agar kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik, yang tangguh dan tidak kalah oleh segala kondisi saat ini yang bisa saja membuat kami merasa marah, kecewa, dan akhirnya menyerah dan membiarkan kami menjadi pribadi yang tidak berkenan di mata-Mu. Kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa selama 1 tahun kemarin. Kami mencoba bertahan dan coba terus belajar dengan sungguh-sungguh di tengah sistem pendidikan yang baru kali ini kami alami. Tapi ternyata kami dimampukan melewatinya dan kami percaya itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok nanti. Kami tidak akan pernah tahu juga sepanjang apa proses keadaan yang saat ini sedang terjadi. Tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih untuk liburan sekolah, liburan kuliah yang saat ini kami boleh nikmati, agar kami kembali dikuatkan dan kembali bersemangat memasuki tahun ajaran baru nanti. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin, agar mereka bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan seturut dengan kehendak-Mu, bukan menurut kepentingan mereka. Kami berdoa bagi anggota kami atau keluarganya yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sertai agar proses penyembuhan mereka boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami, remaja dan pemuda. Sebagai anak muda, penuh tantangan kami rasakan untuk terus tekun datang kepada Engkau atau mengikuti begitu banyak godaan yang saat ini yang tampaknya sangat menarik. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang akan terus menjaga dan memelihara kami melewati masa muda ini dan tetap menjadi pribadi yang berkenan bagi Engkau. Begitu banyak yang kami ingin doakan, begitu banyak yang ingin kami pintahkan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengangkat pujian dari NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walaupun bukan lembah. Syukur atas kasih sayang dari sana datang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tadi kami telah memberikan persembahan dari kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati persembahan tersebut agar bisa menjadi berkat bagi gereja kami serta bagi sesama juga ya Tuhan. Dan juga tolong berkatilah orang-orang yang telah memberinya.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nyanyian jemaat, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.